Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo, kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Rifa Fauziah, Hani Khalifatur Rasidah, dan Rosa Nur Anissa. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan materi mengenai model dan organisasi kurikulum. Nah, yang pertama yaitu model konsep kurikulum. Model konsep kurikulum yaitu suatu model kurikulum tertentu yang dilahirkan dari suatu paham filsafat, psikologi, sosiologi, termasuk di dalamnya terdapat sistem politik serta ipteks atau ilmu pengetahuan teknologi dan sains tertentu. Kemudian, perbedaan pandangan atas hakikat kehidupan dan manusia yang baik serta bagaimana mewujudkannya akan melahirkan model pendidikan atau kurikulum yang berbeda pula. Nah, kemudian ada 4 model konsep kurikulum. Yang pertama yaitu model kurikulum subjek akademik. Jadi, model ini bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang sudah dikembangkan oleh para ahli di masa lampau kepada generasi muda masa kini. Nah, oleh karena itu, materi pelajaran dalam kurikulum ini adalah apa-apa yang terdapat dalam buku tua besar, termasuk di dalamnya kitab-kitab suci. Jadi, peserta didik diharapkan dapat menguasai isi dari buku-buku atau kitab-kitab tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu model kurikulum pribadi. Model kurikulum ini adalah model konsep kurikulum yang didesain, dikembangkan untuk mengembangkan pribadi peserta didik secara optimal. Materi ajar tidak terpaku pada suatu bidang studi tertentu, akan tetapi disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Nah, jadi peserta didik diberi keleluasan untuk mempelajari segala sesuatunya, sedangkan guru bertugas memberikan layanan yang baik atas kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Jadi, model kurikulum ini yang menekankan pentingnya pengembangan individu sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses dan upaya memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat di mana individu tersebut berbeda. Kemudian, isi pendidikan diupayakan seoptimal mungkin dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat sehingga siswa bisa mengenal keadaan masyarakat dan berkontribusi terhadap masyarakat. Jadi, model kurikulum ini lebih ke pribadi dan dia sebagai anggota masyarakat gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu model kurikulum teknologis. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan pada kerangka berpikir teknologis dan berbasis pada ilmu pengetahuan ilmiah. Jadi kurikulum ini memiliki sifat hampir sama dengan kurikulum subjek akademik. Yang pertama yaitu untuk mentransfer, akan tetapi dalam kurikulum teknologis yang ditransfer adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dikuasai untuk melakukan suatu bidang kegiatan tertentu, bukannya nilai-nilai yang dianggap baik pada masa lampau. Jadi meskipun mungkin ada nilai masa lampau yang dipelajari, akan tetapi dalam tujuan untuk memperkuat kemampuan yang ingin dihasilkan. Nah, tujuan dari kurikulum ini adalah untuk membentuk kemampuan teknis atau kemampuan kerja. Pembelajarannya itu berorientasi tujuan dengan indikator-indikator kecapaian yang dirumuskan dengan sangat jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembelajaran disampaikan secara tahap demi tahap dan sistematis. Dan hasil pendidikan dikontrol secara ketat melalui evaluasi hasil yang teramati, observable, dan terukur, measurable gitu. Yang kedua, model-model pengembangan kurikulum. Apa pengertian model pengembangan kurikulum dan apa saja model pengembangan kurikulum? Nah, menurut Briggs Gapur 1982 ayat 27 mengartikan bahwa model sebagai seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses seperti penilaian kebutuhan, pemilihan media, dan evaluasi.
Nah, model juga bisa diartikan sebagai tiruan atau miniatur dari benda atau proses sebenarnya. Model ini juga berupa benda, bisa juga berupa prosedur atau gambaran langkah sistematis suatu proses. Nah, sedangkan pengertian pengembangan kurikulum adalah suatu istilah yang komprehensif, di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan penilaian. Nah, karena pengembangan kurikulum memiliki implikasi terhadap adanya perubahan dan perbaikan, maka istilah pengembangan kurikulum terkadang juga disamakan dengan istilah perbaikan kurikulum. Meskipun pada banyak kasus sebenarnya perbaikan itu merupakan akibat dari adanya pengembangan, menurut Olivia 1992 ayat 26. Nah, dengan demikian, model pengembangan kurikulum adalah gambaran sistematis mengenai prosedur yang ditempuh dalam melakukan aktivitas pengembangan kurikulum, di mana di dalamnya itu terdapat proses perencanaan, pelaksanaan atau uji coba, dan penilaian kurikulum, di mana inti dari aktivitas ini sebenarnya adalah pengambilan keputusan tentang apa, mengapa, dan bagaimana komponen-komponen kurikulum yang akan dibuat. Selanjutnya, apa saja model pengembangan kurikulum? Yang pertama ada the administrative model atau model administrasi. Nah, model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line step karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Yang kedua ada tim grassroots model. Nah, model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama, yaitu model administratif, di mana inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu seperti guru-guru atau sekolah. Nah, dalam model pengembangan kurikulum ini juga bersifat grassroots, seorang guru, sekelompok guru, atau keseluruhan guru suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada became system. Nah, model pengembangan ini dikemukakan oleh Beckham, seorang ahli kurikulum. Nah, Beckham mengemukakan 5 hal dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada menetapkan arena atau lingkup wilayah. Yang kedua ada menetapkan personalia, di mana siapa yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Yang kelima, ada evaluasi kurikulum. Nah, untuk model yang keempat ada the demonstration model. Nah, ini dari kata SP menuju kurikulum 13 sampai kurikulum 16. Nah, model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Yang kelima ada Tabas Inverted Model. Nah, Tabas menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots approach bagi perkembangan kurikulum. Nah, Tabas juga percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Yang keenam, ada Rogers Interpersonal Relation Model. Nah, model pengembangan kurikulum Rogers adalah kurikulum yang dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri berkomunikasi secara interpersonal. Yang ketujuh ada the Systematic Action Research Model.
Nah, model perkembangan ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Nah, di mana hal itu mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi, dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Yang kedelapan ada emerging technical models. Nah, perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Nah, yang kesembilan, model Ralph Tyler. Nah, sebagai bapak pengembang kurikulum, Tyler telah menanamkan atas perlunya hal yang lebih rasional, sistematis, dan pendekatan yang berarti dalam tugas mereka. Nah, model pengembangan kurikulum menurut Tyler adalah yang pertama itu menentukan tujuan, yang kedua itu menentukan pengalaman belajar, yang ketiga pengorganisasian pengalaman belajar, dan yang terakhir evaluasi. Model ke-10 adalah model D.K. Wheeler. Nah, pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum memiliki bentuk rasional. Setiap langkah merupakan pengembangan secara logis terhadap yang terdahulu. Lebih umum mengerjakan suatu langkah tertentu tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah selesai. Nah, yang terakhir ada model pengembangan kurikulum Audrey dan Nichols. Nah, mereka mengembangkan suatu pendekatan yang tegas atau jelas, mencakup elemen-elemen kurikulum secara jelas tetapi ringkas. Nah, Nichols menitik beratkan pada pendekatan yang rasional dari pengembangan kurikulum, khususnya di mana kebutuhan untuk kurikulum baru muncul dari perubahan-perubahan situasi. Nah, untuk langkah-langkah dalam proses pengembangan kurikulum Nichols adalah yang pertama, analisis situasi, yang kedua seleksi tujuan, ada yang ketiga seleksi dan organisasi isi, yang keempat seleksi dan organisasi metode, dan yang terakhir evaluasi. Nah, yang selanjutnya yaitu sintesis berbagai model pengembangan kurikulum. Dari berbagai uraian tentang berbagai model pengembangan kurikulum yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi ada beberapa hal mendasar dari model pengembangan kurikulum tersebut, yaitu bahwasannya yang pertama, esensi dari pengembangan kurikulum itu sendiri adalah langkah sistematis dalam pengambilan keputusan tentang komponen-komponen kurikulum yang terjalin sedemikian rupa. Nah, kemudian yang kedua, dalam pengembangan kurikulum itu setidaknya ada dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan administratif, yaitu di mana inisiatif dan pelaksanaan pengembangan kurikulum dilakukan oleh para pejabat pendidikan. Kemudian yang kedua, pendekatan grassroots, yaitu inisiatif dan pelaksanaan pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh para pelaksana kurikulum di lapangan. Jadi kalau administratif itu oleh para pejabat pendidikan, sedangkan grassroots yaitu oleh pelaksana kurikulum di lapangan. Kemudian yang ketiga, dalam tatanan praktek, mungkin suatu model diterapkan secara tegas sebagaimana yang ada dalam model tersebut, tapi mungkin pula model diterapkan setelah dimodifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi maksudnya, ketika menerapkan suatu model itu tidak langsung diterapkan, tetapi kemungkinan juga dimodifikasi terlebih dahulu karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing atau di wilayah masing-masing. Pembahasan selanjutnya mengenai organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Tujuan pendidikan yang dirumuskan dapat mempengaruhi pola atau desain kurikulum karena tujuan tersebut dapat menentukan pola atau kerangka untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan segala pengalaman dan kegiatan belajar di sekolah. Jadi, organisasi kurikulum ini disusun pengalaman dan pengetahuan belajar yang ingin dicapai siswa. Nah, selain itu juga organisasi
aktivitas, kegiatan, dan pengalaman belajar peserta didik. Organisasi kurikulum itu dipilih dan diatur sedemikian rupa untuk dikembangkan lebih luas dan lebih mendalam, sehingga peserta didik memperoleh sesuatu yang berharga dari program pendidikan yang telah ditetapkannya, tentunya dengan melaksanakan tujuan yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya, organisasi kurikulum dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum. Untuk yang kedua, ada kurikulum terpadu, yaitu integrated kurikulum. Nah, untuk pembahasan ini akan membahas mengenai kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Nah, di kurikulum berdasarkan mata pelajaran ini juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada mata pelajaran terpisah, yaitu separated subject kurikulum, yaitu mata pelajaran yang terpisah-pisah, bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. Jadi, mata pelajarannya diajarkan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Nah, masing-masing diberikan pada waktu tertentu dan tidak mempertimbangkan minat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Semua materi yang diberikan sama. Nah, pada pola kurikulum ini menjadi permasalahan di kalangan peserta didik karena dapat memberatkan dalam memahami dan terdapat kesulitan untuk mengetahui semuanya. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka sejumlah mata pelajaran yang sejenis dapat dikelompokkan, namun masih dalam hal yang dipisah-pisahkan. Nah, untuk mata pelajaran gabungan atau credit kurikulum, yaitu korelasi kurikulum atau sering disebut juga sebagai penyatuan. Nah, hal ini menyatukan beberapa mata pelajaran yang sejenis seperti IPA yang di dalamnya itu tergabung mata pelajaran fisika, biologi, dan kimia. Sedangkan untuk IPS itu di dalamnya ada sejarah, sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk mata pelajaran gabungan ini diupayakan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang tadi dari mata pelajaran yang terpisah. Nah, dilakukan upaya yaitu dengan prosedur yang ditempuh dengan menyampaikan pokok-pokok yang saling berkorelasi, yaitu memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran tertentu. Nah, kurikulum yang berkorelasi ini yaitu tampak itu penggabungan ke arah kesatuan mata pelajaran. Sekalipun antara mata pelajaran yang satu dengan lainnya masih terpisah, kurikulum ini itu menghendaki agar mata pelajaran itu satu sama lainnya berhubungan atau bersangkut pautan. Yang kedua, ada kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Nah, kurikulum ini cenderung lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batasan-batasan antara mata pelajaran dapat ditiadakan. Tujuan dari kurikulum terpadu ini yakni pada kurikulum itu menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan. Kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara kelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, meningkatkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta melibatkan siswa dalam mengembangkan
pembelajaran dalam kurikulum ini akan bermanfaat secara fungsional, serta dalam pembelajaran juga akan dapat membantu kemampuan siswa secara proses maupun produk ataupun yang dihasilkan dari siswa. Kemampuan dalam memecahkan masalah secara ilmiah merupakan bagian dari karakteristik pembelajaran dalam kurikulum ini. Nah, kurikulum terpadu tentunya ya. Yang pertama itu ada kurikulum inti atau disebut juga core kurikulum. Core kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang dipelajari siswa. Dalam prosesnya, kurikulum terpadu ini perlu didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola waktu dan kegiatan sehingga aktivitas dan substansi materi yang diberikan yang dipelajari siswa menjadi lebih efektif, efisien, dan bermakna. Alasannya dari kurikulum inti ini yaitu menggunakan bahan dari segala disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta didik, termasuk juga bahan dari lingkungannya. Yang kedua ada social function. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Sebagai modifikasi dari social function adalah persistent life situation. Kajian substansi dari kurikulum bentuk ini lebih mendalam dan terarah. Maksudnya yaitu kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Sebagai modifikasi dari fungsi sosial adalah kurikulum bentuk ini lebih mendalam dan terarah dan disesuaikan dengan situasi kehidupan. Yang ketiga, experience atau activity kurikulum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Nah, jadi kurikulum ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik, serta membantu peserta didik dalam memilih kebutuhan dan minat yang dianggap penting. Kurikulum ini harus disusun bersama oleh guru dan peserta didik dengan penekanan utama pada prosedur pemecahan masalah yang dibutuhkan peserta didik dalam minat yang diinginkannya. Nah, jadi kesimpulannya, pencapaian misi lembaga pendidikan itu sangat didukung oleh pola dan model kurikulum yang diterapkan oleh satuan lembaga tersebut. Maka dari itu, penetapan dan penggunaan kurikulum perlu dianalisis serta ditinjau dari berbagai aspek sehingga kurikulum tersebut tidak bertolak belakang dengan karakter lembaga pendidikan. Sedangkan organisasi kurikulum berhubungan erat dengan kualitas kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik. Organisasi kurikulum itu harus dipilih dan diatur sedemikian rupa untuk dikembangkan lebih luas dan lebih mendalam sehingga peserta didik memperoleh sesuatu yang berharga dari program pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.